Hai Sobat L, welcome to Liz Talk. Banyak orang yang bertanya ke saya, Liz, kamu tuh punya kegiatan banyak banget, ya kan? Kerja iya, pelayanan iya, ngurusin anak juga. Gimana bagi waktunya? Nah, banyak tuh yang nanya. Mau tahu jawabannya? That's why kenapa hari ini kita bahas mengenai time management. Saya belajar dari mana? Pastinya dari my lovely mom. So, check it out. Stay tuned. Oke Sobat L, jadi menyambung mengenai time management, kita mau bernostalgia dulu nih. Mam, ingat gak dulu waktu masih SD atau SMP lah? Sekitar SMP ya. Mungkin ya. Kan kita biasanya udah pada zaman tuh mau keluyuran, udah mulai mall, udah ada mulai mall. tahu nge-mall. Dulu kayak cuma ada CL Pasar ya, Baru. CL, no kejauhan. Kita kan di barat tuh tinggalnya, CL. Jadi waktu itu ingat nggak Mam? Mungkin kita harus reka ulang ya. Dulu aku mau izin pergi gini, Mami, aku hari Sabtu mau pergi dong, boleh gak? Gitu. Terus? Sama siapa? Sama teman. Jam berapa perginya? Janjian di sana jam 10. Tapi aku mau dijemput jam 9. Mau berapa lama di sana? Ngapain berapa aja? lama ya? Ngapain aja? Yang pasti kan kalau nge-mall makan, jalan-jalan sama nonton, Mang. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Yang jemput siapa? Itu supir? Iya, supir, tapi supirnya teman. Jadi si A, anggaplah si A lah ya. Si A jemput aku dulu. Terus baru kita ke mall gitu. Boleh nggak, Mam? Iya boleh, asal benar-benar tepat waktu, benar-benar ke mall, nggak ngapa-ngapain gitu emang. Main sama Maksudnya nggak teman. ngapa-ngapain apa nih? Nggak mau pasti ngapa-ngapain, Mam. Bener-bener tuh makan, bercengkrama, Nonton, nonton boleh gitu. ya? Oke. Bukan bilangnya ke mall tuh tahu-tahu kamu ke Kabur. diskotik gitu. Waduh, apa itu diskotik? Oke, jadi kira-kira demikian adegan dulu zaman dulu. Makanya kenapa aku kalau mau pergi selalu diizinin. Yang penting udah tahu SOP-nya. Pergi sama siapa, pulang jam berapa, yang nganterin siapa, yang jemput siapa gitu. Nah itu sebenarnya bagian dari pembelajaran time management karena memang pasti masih ada tanya lagi. Jadi kalau hari Sabtu kamu mau pergi, kamu bangun jam berapa, Liz? Nah itu kan pertanyaan jebakan Batman gitu. Padahal lagi ngetes, anaknya ngerti nggak ngitung persiapan? Pertama kali pasti nggak tahu. Terus Mama ngajarin tuh rumusnya, ada rumusnya tuh si Mami. Ya, jadi kalau mau pergi ketemu temen jam 10 atau dijemput Jemput jam 9, jam let's say. 9 ya kan perjalanan berapa lama itu harus dihitung 30 menit kah 1 jam. Nah, jam 9 Jemput jam udah 9 nih dijemput ceritanya. berarti kamu harus siap-siap kan. Iya. Kamu harus mandi, kamu harus dandan, salah Sempel make up ya kan, harus mandi dan jam berapa bangun. Nah itu harus di breakdown. SOP-nya ada ya. Nah, Iya, jadi dulu gitu. Kalau misalnya mau pergi jam 9 berarti palingnya aku bangun setengah 8 deh ya, sekitar setengah 8. Kenapa? Setengah Tinggal 8 mandinya cepet apa enggak? Iya, aku Langsung termasuk bangun cepet. enggak? Iya, jadi itu pelajaran nomor 1 mengenai time management. Jadi ternyata dari kecil gitu itu terbiasa. value sudah ada karena nggak mungkin kita mendadak tahu gitu. Jadi dari kecil memang my mom udah membiasakan kita itu tahu waktu gitu. Itu yang satu. Yang kedua aku ingat keluarga kita itu kan paling gimana ya, kalau ulang tahun tuh udah kayak hari keramat kalau aku bilang. Pokoknya Setiap itu ya, tahun ya. setiap tahun yang namanya ulang tahun, mau aku, mau adikku, mau mami, mau papi, itu pokoknya udah kayak hari keramat. Nah, ngapain aja? Biasanya kita pasti berbagi tuh kalau ulang tahun. Aku ingat banget dari kelas, yang aku mulai ingat berarti udah kelas Di SD sih TK sebenarnya. sih kayaknya aku ingat. Ingat Ya, ya dari waktu TK. kelas, aku umur 6 tahun ya, itu SD 1 ya. Yang kita bikin goodie bag tuh warna ungu, yang ada kripis-kripisnya, ada itunya kan? Enggak, Waktu kecil, kalau nggak salah itu yang pertama bukan yang sih? waktu pas rumah baru. Heeh. Jadi pas ulang tahun Ika sih. Jadi goodie bagnya itu berupa rumah-rumahan. Itu Rumah-rumahan berapa, Pak? itu tempat tisu. Oh. Nah, tempat tisu rumah-rumahan kan kalau diambil begitu bisa Oh, kan iya, rumah-rumahan. iya.
Jadi bukan tempat jalan. biasa lah, Nggak ada biasa. unik-uniknya. Karena mami nggak mau yang biasa-biasa aja. Itu motonya, nggak mau yang biasa-biasa aja. Sebenarnya bisa aja beli, kasih apa, Nggak mau ribet. pensil ya kan, cookies, Atau beli permen, susu deh, beli susu apa. kecil-kecil gitu kan. Tapi nggak mau, mami Kan nggak itu mau, biasa. mami mesti pergi ke Yang luar pasar biasa. pagi gitu, sesuatu terus Kayaknya dulu dibikinin namanya gitu kongsi loh. besar ya. Kongsi besar, Kongsi pasar besar, pagi. pasar paginya yang kongsi besar. Jadi dulu tuh aku ingat, pokoknya setiap kalau nggak aku sama adikku Ika ulang Iya. tahun tuh kita pasti heboh gitu. Biasa Berburu. kita prepare ya, Nah. prepare-nya biasa Mami yang berburu. kayaknya lebih dari seminggu deh, kira-kira. Lebih lah dari sebulan. Sebulan. Karena selalu kan bikin kerajinan aja udah berapa hari. tangan ya. Itu dilibatkan tuh opa, dilibatkan oma, Mbak, dilibatkan semua pokoknya. semua. Kalau mau udah ulang tahun Sobat L itu hebohnya luar biasa. Padahal ya itu heboh bebikinan gitu. Terus nanti Undang tetangga doang undang tetangga, sih. ya kan, Tapi sama teman sekolah biasanya. temen sekolah, Teman sekolah. ya. Teman sekolah ya sama tetangga. Jadi dari kecil dan itu setiap tahun tuh kayak begitu. Nah, yang paling luar biasa persiapan kita ingat nggak, Mam? Waktu kapan? Ulang tahun kamu tuh. Ulang tahun aku yang 17. ke-17. Mau tebak persiapannya berapa lama Sobat L? 1 tahun. Yes, 1 tahun. Udah kayak nikah ya. Ngapain aja coba? Kenapa sih dulu kita kompleks banget ya kayak sampai 1 tahun? Nah, soalnya kamu juga kan orangnya juga mau detail banget. Bajunya mau Oh iya, aku seperti ingat apa, dulu temanya ya itu kan? musik dan pink. Musik pink masih Musik ada dan tuh pink, ya bajunya. kan? Bajunya Ada kita di bikin ya museum. waktu itu ya. Nah, ada di museum tuh nanti. Jadi waktu itu bikin dress, terus ada musik-musiknya, terus Musiknya tuh sepatunya juga ditempel aku di ingat sini. sepatunya sampai order di Bandung, beli sepatu boot warnanya pink juga, everything Iya, pink. iya. Terus kayaknya yang nggak kalah ribet itu bikin undangan. Bikin undangannya tuh. Undangan itu yang Genie in the Bottle itu Iya, kan, yang ada nggak message tahu in the ide bottle. siapa ya itu, mami juga lupa tuh. Nggak tahu juga, aku udah lupa. Oh, waktu itu kan masih ngeles sama Mem Yuli. Dia suka iya, mungkin suka ya. suka kerang-kerang gitu. Oh jadi iya, iya di terinspirasi dalamnya ada dari kerang-kerangannya itu. kan. Iya, jadi pokoknya waktu itu ada botol kaca, terus kita tempel-tempelin tuh Iya. musik-musikan gitu kan, rugos, nyetak khusus kayaknya dulu ya. Rugos, pink, tempel-tempelin di botol. Itu baru undangannya doang. Terus kalau nggak salah Goodie souvenirnya bag-nya, juga, nah. souvenirnya kita bebikinan tuh kalau nggak salah apa ya? Bikin. Kayak musik note, tangga nada ya. note ya, note. Itu buat dulu tuh Dibikin. lagi tren beats. Beats dibikin. Yang biji-biji. Ya, kayaknya waktu itu kita ngerjain Tante Neti juga ya kalau nggak Tante salah. Ya. Tante Neti itu saudara kita. Soalnya mami nggak bisa sih sebenarnya. Adik ipar my mom gitu. Jadi kan dia kan leket banget buat kerajinan tangan. Jadi dulu tuh ya bikin satu-satu. Mami nggak bisa tapi bisa Bisa memberikan ide. Tapi orang lain yang ngerjain. mengerjakan orang. Nggak cuman itu, bahkan kantongnya aja kita juga bikin loh. Ya, beli Ya kan lace, kantong kita lace. gunting-gunting, kita jahit-jahit gitu. Jadi keriuhannya kayak gitu kalau udah mau ulang tahun gitu, bisa Tapi setahun. happy Tapi gitu senang, kan, bener gak tau kenapa happy. seneng ya, kita kayak happy banget gitu ribet. Nah Nggak dari ada situ, kerjaan, karena mami nggak ada kerjaan mami kurang kali. kerjaan. Dulu aku apa ya, kebanyakan kerjaan. Itu, terus yang ketiga aku ingat itu, time management belajar lagi, kalau Les. ngeles sama kalau pulang sekolah. Nah kalau les itu biasanya kan misalnya les jam 4, ya kan? Nah itu my mom kan yang nganterin. Yang terjemput. Jemput lagi my Nyetir mom. sendiri, nyetir Nah, sendiri. nyetir sendiri loh my mom dulu. Jadi beliau ini mengajarkan kita untuk selalu tepat waktu. Bukan nggak mau nunggu, tapi ngajarin tepat waktu. Jadi kalau kelar les jam 5 nih, jam 5 lewat 5 aku udah harus di lobi. Karena ibu negara akan lewat. Nah itu kalau ibu negara sudah lewat, kita nggak di situ, kelar nyanyi dari tempat sampai rumah itu nyanyi do tinggi gitu Soalnya kan. macet. Iya. Macet juga. Apalagi sore kan, itu Iya, udah jam-jam pulang iya. kantor biasa orang-orang Jadi kan. harus maklum. Dan juga aku ingat dulu kalau nggak salah tuh SMP, aku juga kan nggak cuman ngeles, ngajar juga kan, ngajar, ngeles, pelayanan juga. Jadi mami Mesti cepat pulang kan, mami mesti ngajarin. belajar kan. Cepet pulang, istirahat, bikin PR, tidur, apa segala macem. Jadi tanpa sadar loh mam, sebenarnya dari kecil itu kita udah dibiasain seperti itu. Jadi Belajar akhirnya aku on gede time. sekarang belajar on time. Jadi aku besar sekarang banyak, makanya kenapa tadi balik lagi ke statement aku di awal, Lis kamu kok sibuk banget. Nah itu dari kecil memang udah untungnya udah dididik seperti itu. Kayak sekarang kan ya bisnis, ya ngurus anak juga, terus ada pelayanan di gereja, pelayanan di luar gereja juga, jadi semua berjalan bersamaan. Bahkan di saat pandemik sekarang, even parah gitu, bahkan lebih parah lagi karena waktunya fleksibel. Waktu fleksibel malah jadi kerjaannya
tambah banyak gitu. Kadang memang sampai gini, kamu tiap hari kerjaannya kayaknya ada aja nggak habis-habis gitu kan. Tidur sampai subuh. Tidur bukan sampai tidur subuh. malam lagi, tidur subuh. Tidur subuh gitu. Dan itu luar biasanya apa, ngurusin orang sebenarnya, bukan ngurusin apa-apa gitu. Tapi tenang, sekarang aku udah lebih nggak segitu-gitu amat. Masih bisa nonton Korea, masih bisa nyalon ya kan gitu. Jadi walaupun sibuk, kita tetap usahakan ada me time atau ada special time, special day gitu untuk keluarga juga, untuk sendiri juga. Jadi Sobat L, saya rasa topik pembicaraan kita sampai hari ini selesai. Nah, next kita akan bahas mengenai apa, Mam, enaknya? Pasangan hidup. Pasangan hidup, Sobat L, oke nggak? Ya, next. Menarik. Pasti menarik. Next kita akan bahas mengenai pasangan hidup. Stay tune di List Talk.